Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Yugo Dwi Bakti, Zidan Afidin, dan Isfina Fuada Arofandi, akan menjelaskan tentang ikhtiar dan taksir dalam kajian hukum bisnis syariah. Latar belakang: kita pernah mendengar kabar mengenai terjadinya kekurangan bahan makanan pokok, bahan bakar minyak, dan ketersediaan pasokan gas untuk memasak, serta biaya kebutuhan pokok lainnya. Seringkali hilangnya kebutuhan pokok ini sedemikian parah hingga menimbulkan pemandangan antrian yang cukup panjang. Semisal kita pernah mendengar hilangnya ketersediaan beras di beberapa daerah dan hilangnya pasokan gas. Hal tersebut menyebabkan harga beras dan gas menjadi naik. Akibatnya di daerah-daerah tersebut terjadi antrian yang cukup panjang untuk membeli barang kebutuhan pokok tersebut. Kemudian pengertian ikhtiar dan taksir. Monopoli dalam bahasa Arab disebut ikhtiar. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, ikhtiar mempunyai arti yang banyak, diantaranya sebagai berikut menurut Az-Zakhamira. Ikhtara atam, artinya menimbun makanan sehingga harganya naik. Ikhtiar dan taksir. Dalam kajian hukum bisnis syariah, ulama fikih berbeda pendapat mengenai definisi tentang hakikat ikhtiar dan jumlahnya lebih dari 20 pendapat. Kemudian dasar hukum ikhtiar. Ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum ikhtiar antara haram dan makruh. Mereka tidak bersepakat tentang definisi hakikat ikhtiar yang jumlahnya lebih dari 20 pendapat. Perbedaan pendapat ini tidak terbatas atas mazhab yang ada, tapi dalam satu mazhab mereka juga berselisih tentang definisinya. Dasar pengharaman ikhtiar. Menurut Al-Quran, terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 29 yang artinya, dan siapa yang bermaksud di dalam melakukan kegiatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya bagian siksa yang pedih. Quran surat Al-Hajj 25. Ayat ini menjelaskan bahwa ikhtikar adalah haram, karena ikhtikar adalah perbuatan zalim dan aniaya, dan perbuatan zalim atau berbuat zalim adalah dilarang secara agama. Perbuatan zalim jika dilakukan akan menyebabkan seorang mendapat siksa yang pedih. Orang yang mendapat siksa yang pedih adalah karena melakukan hal yang dilarang. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yakni pada bagian jenis barang yang ditimbun. Abu Yusuf, salah satu ulama yang bernama Abu Yusuf, yang merupakan murid dari Abu Hanafiyah, mendefinisikan ikhtiar lebih luas dan umum. Beliau menyatakan bahwa larangan ikhtiar tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan pada masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi ilat motivasi hukum dalam larangan melakukan ikhtiar tersebut adalah kemudaratan yang menimpa orang banyak. Begitu juga ulama yang bermazhab Hambali dan Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa produk yang berlaku ikhtikar adalah barang yang berkaitan dengan makanan saja. Sedangkan selain bahan makanan pokok seperti obat-obatan, wewangian, dan sebagainya tidak terkena larangan meskipun termasuk barang yang dimakan. Alasan mereka adalah karena yang dilarang adalah nas, hanyalah makanan. Maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan. Suatu usaha dapat memperoleh keadaan seperti karakteristik penimbunan di atas karena disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya yaitu, pertama, produsen mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan, seperti hak pengarang, merek dagang, nama dagang, dan lain sebagainya. Kedua, produsen memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakan, atau produsen memiliki pengetahuan yang lain daripada yang lain tentang teknis produksinya sendiri. Yang ketiga, pemberian izin khusus oleh pemerintah pada produsen tertentu untuk mengolah suatu usaha tertentu pula.
Yang keempat, ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya, kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik, dan komunikasi. Yang kelima, pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga atau limit pricing policy. Kebijaksanaan pembatasan harga atau penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar. Oke, lanjut. Mengapa suatu perusahaan dapat monopoli suatu produk? Terdapat beberapa faktor mengapa suatu perusahaan atau produsen dapat memonopoli atau menimbun. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Perusahaan memiliki suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksekutif lain dari yang lain. Karena perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang perusahaan lain tidak menguasai dan memilikinya, maka hanya perusahaan tersebutlah yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud, sehingga di pasar perusahaan ini saja yang bisa menjual produk tersebut. B. Adanya skala ekonomi. Memonopoli alamiah suatu usaha yang akan dimasuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan yang bakal didapatnya dari operasionalnya, sehingga bila kesempatan terbuka dan peluang untung ada, maka para pengusaha akan membuka usahanya di bidang yang dimaksud. C. Kebijakan pemerintah hak eksekutif. Pemerintah bisa saja memberikan hak monopoli kepada penguasa untuk menghasilkan produk tertentu yang dianggap penting bagi masukan negara dan mendukung pasokan bagi masyarakat atau dalam rangka melindungi industri dalam negeri. D. Amanat Undang-Undang Dasar. Untuk kasus Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 diamanatkan bahwa negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelola agar dapat didistribusikan ke seluruh lapisan masyarakat. Lanjut, hikmah larangan ikhtiar. Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan ikhtiar adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum. Menimbun harta maksudnya membukukannya, menahan dan menjauhkannya dari peredaran, padahal jika harta itu disertakan dalam usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi akan menciptakan banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Islam mengharamkan orang menimbun dan menahan harta dari peredaran. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang pedih di hari kiamat. Kesimpulan, tindakan menimbun barang ikhtiar menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. Ikhtiar juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya. Ikhtiar bisa juga berakibat pada kelangkaan suatu barang. Ini berarti membuat barang yang sudah ada menjadi jarang. Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.